teman-teman, perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya Naila Marsotila. Saya Esi Fateha. Saya Sakina Tunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengujian substantif aktiva tetap. Apa sih pengertian dari pengujian substantif aktiva tetap? Pengujian substantif aktiva tetap merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk mengetahui saldo aktiva tetap yang tercatat dalam laporan keuangan itu sudah benar-benar wajar, bebas dari salah saji material, dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Karakteristik aktiva tetap. Aktiva tetap memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, aktiva tetap berwujud fisik, yang artinya dapat kita lihat dan kita sentuh, seperti kendaraan, mesin, ataupun tanah. Yang kedua, aset di dalam aktiva tetap digunakan dalam operasional perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Contohnya, mobil perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional bukanlah barang dagangan. Yang ketiga, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang artinya aset dapat digunakan dalam jangka panjang untuk memperoleh penghasilan. Yang keempat, aktiva tetap bukan untuk dijual kembali, yang artinya berbeda dengan persediaan barang dagangan. Yang terakhir, sebagian dari aktiva tetap mengalami penyusutan, kecuali tanah. Perbedaan pengujian substantif aktiva tetap dan juga aktiva lancar. Pada aktiva tetap, pengujian lebih fokus pada keberadaan fisik, penilaian, depresiasi, dan pengungkapan di neraca. Sedangkan pada aktiva lancar, pengujian lebih menekankan pada validitas transaksi dan juga saldo akhir. Hal-hal yang harus dilakukan di dalam neraca. Yang pertama, dasar penilaian aktiva tetap, misalnya harga perolehan atau nilai wajar. Yang kedua, aktiva tetap yang digadaikan. Yang ketiga, jumlah akumulasi dan beban depresiasi tahun berjalan. Yang keempat, metode depresiasi yang digunakan. Yang kelima, pemecahan aktiva tetap jika nilainya material. Dan yang terakhir, aktiva tetap yang sudah habis disusupkan tapi masih digunakan jika nilainya juga material. Kemudian ada prosedur analitis. Prosedur analitis digunakan untuk menganalisis rasio-rasio keuangan tertentu. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada yang janggal atau tidak konsisten dari tahun ke tahun. Nah, ada beberapa rasio-rasio yang digunakan oleh audit. Yang pertama, tingkat perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan seberapa efisienkah perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk mendapatkan penghasilan. Nah, hal ini dihitung dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata aktiva tetap. Yang kedua, rasio laba bersih terhadap aktiva tetap untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari aset tetap. Diukur dari laba bersih dibagi dengan aktiva tetap. Yang ketiga, rasio aktiva tetap terhadap modal saham yang diukur dengan membagi antara aktiva tetap dengan modal saham. Yang keempat, rasio biaya reparasi terhadap aktiva tetap, di mana jika biaya reparasi terlalu tinggi, auditor akan curiga bahwa asetnya kurang efisien. Diukur dari biaya reparasi dibagi dengan aktiva tetap. Nah, yang terakhir ada rasio biaya reparasi terhadap penjualan bersih. Jika biaya reparasi terlalu tinggi, maka beban perusahaan juga semakin meningkat. Contoh kasus, studi kasus, audit aktiva tetap PT Maju Jaya. Latar belakang, PT Maju Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang pada tahun ini melaporkan kenaikan signifikan pada saldo aktiva tetap. Contoh pengujian substantif dibagi menjadi 3. Yang pertama, auditor melakukan pemeriksaan fisik ke gudang dan menemukan beberapa mesin yang sudah rusak, namun masih tercatat di dalam neraca tanpa pengungkapan. Yang kedua, auditor mengecek dokumen pembelian dan mendapati mesin baru yang tercatat sebagai aktiva tetap, padahal belum diterima secara fisik. Yang ketiga, auditor menghitung
rasio tingkat perputaran aktiva tetap dan menemukan rasio yang turun dengan drastis, menandakan bahwa aktiva tetap tidak produktif. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan, terdapat beberapa penemuan terkait pengungkapan dan penyajian aktiva tetap di dalam laporan keuangan. Yang pertama, ditemukan adanya mesin yang masih digunakan padahal masa depresiasinya sudah habis. Namun, hal ini tidak ditetapkan di dalam catatan laporan keuangan. Yang kedua, ditemukan adanya aset yang material namun tidak dipecah dalam catatan laporan keuangan, sehingga hal ini menurunkan transparansi keuangan. Kesimpulan dan rekomendasi. Auditor merekomendasikan agar PT Maju Jaya mengungkapkan secara jelas aktiva tetap yang sudah tidak digunakan, memisahkan aktiva tetap yang nilainya material, dan memperbaiki catatan akumulasi depresiasi agar laporan keuangan lebih transparan dan juga adil. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai pengujian substantif aktiva tetap. Semoga bermanfaat. Terima kasih.